Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat. Senang rasanya saya dapat menjumpai teman-teman sekalian dalam acara sapaan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan kepada percakapan tema pada pagi hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih ya Kristus untuk anugerah dan berkat-Mu pada pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur dapat berjumpa dalam sapaan Jemaat, khususnya kepada kaum remaja GKP Klasis Wilayah Priangan. Kami ingin menyerahkan acara sapaan ini dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Kristus. Amin. Teman-teman remaja sekalian, tema pada pagi hari ini, merdeka dalam membangun relasi dengan teman-teman. Siapa yang tidak punya teman? Semua pasti punya teman. Satu atau banyak, kalian pasti punya teman. Saya pun punya teman. Kita punya teman. Nah, apa sih yang melatar belakangi atau apa sih alasan kita membangun pertemanan dengan si A, dengan si B, dengan si C? Dan tidak semua orang dijadikan teman buat kita. Tidak semua orang yang kita jumpai bisa menjadi teman bagi kita. Betul nggak? Kadang-kadang kita sulit untuk menerima orang yang baru atau bahkan orang yang sudah kita kenal pun untuk menjadi teman bagi kita. Ada sesuatu yang mengganjal. Oh, saya tidak cocok sama dia untuk berteman dengan dia. Dan salah satu alasannya misalnya karena ketidakcocokan. Karena perbedaan. Atau misalnya saya mengatakan, oh saya cocok berteman sama dia. Karena apa? Pasti ada alasannya. Misalnya karena ada persamaan. Oh saya hobinya sama, sama-sama main futsal, sama-sama suka musik, sama-sama suka berpetualang, sama-sama dan lain sebagainya. Kesamaan menjadi alasan bagi kita untuk membangun pertemanan dengan orang lain. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, walaupun pertemanan itu sudah kita bangun, pertemanan itu didasarkan atas kesamaan, kita merasa nyaman dan sebagainya. Tapi terkadang di dalam perjalanannya ada konflik, ada perselisihan yang lalu kemudian menyebabkan relasi kita dengan teman itu menjadi retak. Retak mending kalau bisa diperbaiki. Kita dapat membangun pertemanan kembali. Tapi kalau lalu kemudian kita berujung kepada pertikaian, perselisihan, dan permusuhan, jelas itu adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak kita harapkan. Bagaimana kita dapat hadir sebagai pemuda remaja gereja kalau kita merusak relasi yang sudah ada? Bagaimana kita menunjukkan identitas kita sebagai pemuda remaja gereja kalau kita tidak dapat berteman dengan orang lain? Karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana prinsip dalam membangun relasi pertemanan itu. Saya mengutip pendapat seorang psikolog yang bernama Amanda Margia Wiranata. Prinsip yang pertama adalah saling menghargai.
Jadi dalam membangun pertemanan pun perlu saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, antara aku dengan dia, antara aku dengan kamu. Harus saling menghargai. Kita sadar betul kita berbeda. Berbeda pandangan, berbeda pikiran, berbeda karakter, dan ada banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Yang kedua adalah harus saling percaya dan saling mendukung satu dengan yang lain. Saya percaya kamu, saya mendukung kamu. Dalam pertemanan harus ada trust, kepercayaan. Dan yang ketiga harus ada kejujuran. Tidak boleh ada dusta di antara kita, katanya gitu ya, kata lagu. Jangan ada dusta di antara kita. Kita harus saling jujur satu dengan yang lain. Kemudian kesetaraan. Kesetaraan itu memperlakukan sama. Jangan ada pembedaan, bahkan sikap merendahkan teman kita, apapun statusnya, apapun latar belakangnya. Yang kelima, saling menjaga batasan. Artinya, walaupun kita teman dekat, kita tahu ada batasan-batasan yang tidak boleh kita ikut campur di dalamnya. Yang keenam, ada persetujuan. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan teman kita, maka kita harus mendapatkan persetujuan dulu. Misalnya, karena kita teman dekat gitu ya, kita mau pakai motor, kita tidak bilang dulu. Karena kita tahu menyimpan kuncinya, tiba-tiba atau ujuk-ujuk kita pakai aja, tanpa bilang, tanpa pamit. Tanpa bilang kalau kita mau pinjam motor. Nah, kita harus mendapatkan persetujuan, karena kalau tidak, itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah rasa aman dan kenyamanan. Kita membangun pertemanan ya harus nyaman. Orang lain harus nyaman dengan kita, dan kita pun harus nyaman dengan orang lain. Lalu yang kedelapan adalah kemandirian. Tidak selalu bergantung kepada orang lain, sehingga kita menjadi beban bagi orang lain. Kemudian yang kesembilan adalah ada ruang negosiasi, ada kompromi. Kalau ada masalah, ayo kita ngobrol, ayo kita bicarakan, kita diskusikan, mencari solusinya seperti apa, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Nah teman-teman, itulah 9 prinsip dalam membangun relasi pertemanan. Ketika kita memahami 9 prinsip ini, saya yakin teman-teman bisa menjaga pertemanan, relasi pertemanan yang saat ini sudah dibangun, dan bahkan kita dapat membangun relasi dengan siapapun, dimanapun kita hadir. Mari kita tunjukkan, kita remaja pemuda gereja yang bersahabat dengan siapapun, bebas kita memilih, tidak ada batasan-batasan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap dapat menjaga identitas kita sebagai remaja gereja, tidak kehilangan identitas kita. Tetap terus semangat, raih cita-citamu dengan penuh antusias, dan pertemanan yang kalian bangun kiranya juga membantu kalian untuk membangun, untuk meraih masa depan kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Kristus untuk sapaan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami telah, apa yang kami dengarkan pada saat ini boleh bermanfaat bagi teman-teman remaja dalam membangun relasi pertemanan dengan siapapun dan dimanapun mereka hadir. Berkati apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, berkati perjuangan mereka di dalam masa muda mereka. Terima kasih ya Kristus, di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin.